Nah, kelas 11, saat ini kita akan mempelajari tentang persamaan termokimia. Persamaan termokimia hampir sama seperti persamaan kimia yang kita pelajari di kelas 10. Tapi nanti akan ada satu hal yang membedakan mereka berdua, begitu ya. Kemudian di sini saya memberikan satu jargon, trust me, it's really simple. Karena memang sebenarnya mempelajari ini bukan hal yang terlalu ribet. Namun ini sangat membutuhkan bagaimana konsentrasi kita dan fokus kita terhadap pembelajaran ini. Jadi mari kita belajar ini dengan semangat, dengan fokus, dan tetap berbahagia, begitu ya. Nah, kita lihat definisi dari persamaan termokimia. Persamaan termokimia definisinya adalah persamaan kimia dilengkapi dengan harga entalpi. Jadi kalau di kelas 10 kita pernah belajar persamaan reaksi kimia, sama halnya juga di persamaan termokimia, hanya saja pembedanya adalah dia harus dilengkapi dengan harga entalpi. Oh ya, nah sebelum kita lanjut ke persamaan termokimia, kamu harus tahu ini dulu ya, saya lupa beritahu kamu. Nah, jadi kan kita kemarin sudah belajar kalau misalnya untuk menunjukkan kalor yang di termokimia ini kita menggunakan delta H, begitu ya, perubahan entalpi. Nah, kemudian kita juga sudah belajar kalau reaksi itu ada dua, yaitu yang exotherm dan juga yang endotherm. Nah, untuk membedakan exotherm sama endotherm, berdasarkan delta H-nya, kita lihat tandanya. Tanda maksudnya gimana? Nah, jadi kalau misalnya delta H untuk yang exotherm, itu kita menggunakan tanda minus, begitu ya. Sementara untuk yang endotherm, itu kita menggunakan plus. Jadi kalau misalnya ada delta H misalnya minus Y kilojoule, nah ini berarti dia terjadi secara exotherm. Atau kalau misalnya ada delta H plus 123 kilojoule, nah ini berarti dia 123 kilojoule, maka ini berarti dia terjadi secara endotherm. Minus Y berarti dia mengeluarkan atau menghasilkan sebanyak Y kilojoule energi. Kalau misalnya plus berarti untuk melangsungkan, misalnya ada reaksi A plus B menjadi C plus D, berarti untuk melangsungkan reaksi ini dia membutuhkan energi sebesar 123 kilojoule. Oke, kita kembali ke persamaan termokimia ya. Nah, contohnya adalah kita melakukan pembakaran metana, gitu ya, CH4, pembakaran metana yang akan menghasilkan karbon dioksida dan juga H2O. Nah, kalau cuma sekadar seperti ini namanya persamaan reaksi kimia. Nah, tapi kalau yang namanya persamaan termokimia, dia harus dilengkapi dengan harga entalpinya. Nah, harga entalpinya misalnya kita buat minus X kilojoule. Nah, yang namanya energi dia punya satuan itu joule, begitu ya. Jadi nanti kamu jangan terlalu bingung kenapa ada kilojoule, ada joule, bahkan kadang juga kita menggunakan satuan kalori. Jadi jelas ya kalau persamaan termokimia ini adalah persamaan kimia yang dilengkapi dengan harga entalpinya. Nah, ada beberapa hal yang harus tetap kita ingat dalam persamaan termokimia. Peraturan yang pertama adalah pada persamaan termokimia yang setara, koefisien reaksi bukan hanya menunjukkan perbandingan mol tetapi menyatakan jumlah mol. Nah, maksudnya seperti ini. Coba kita setarakan dulu ini anak ya, CH4 plus O2, CO2 plus H2O. Kita setarakan berarti di sini harus ada plus 2H2O sehingga di sini harus ada 2O2. Udah setara ya, ada 4O, kemudian ada 4H juga dan 1C. Oke. Nah, jadi maksud dari pernyataan pada persamaan termokimia yang setara, koefisien reaksi bukan hanya menunjukkan perbandingan mol tapi juga menyatakan jumlah mol. Nah, jadi persamaan termokimianya harus setara dulu nih. Ini setara ya. Nah, jadi ketika dia sudah setara, maka koefisien, saya ingatkan lagi koefisien yang mana? Koefisien adalah yang angka-angka yang di depan unsur-unsurnya. Jadi kalau CH4 koefisiennya 1, O2 koefisiennya 2, kemudian CO2 koefisiennya 1, dan H2O koefisiennya 2. Nah, koefisien ini bukan hanya menunjukkan perbandingan mol, tapi juga menunjukkan jumlah mol. Jadi di dalam reaksi ini, ketika 1 mol CH4 bereaksi dengan 2 mol O2, menghasilkan 1 mol CO2 dan 2 mol H2O, dia akan
menghasilkan X kilojoule energi. Nah, sekali lagi anak ya, koefisien bukan hanya menunjukkan perbandingan molnya, tapi justru menunjukkan jumlah molnya. Nah, kemudian yang kedua, beberapa hal mengenai persamaan termokimia. Bila persamaan termokimia dibalik, maka tanda delta H-nya juga dibalik. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kan kita melihat persamaannya CH4 dan 2O2 itu yang menjadi reaktan, kemudian CO2 dan H2O itu yang menjadi produk. Nah, maksud dari pernyataan kedua, kalau reaksi ini dibalik, maka delta H-nya juga dibalik. Dibalik seperti apa? Jadi produk yang menjadi reaktan. Berarti CO2 plus H2O menghasilkan CH4 plus O2. Nah, kata dia kalau ini dibalik, maka delta H-nya juga dibalik. Dibalik seperti apa? Nah, delta H di sini kan minus. Kalau dibalik berarti dia menjadi plus. Plus X kilojoule. Dan yang ketiga, bila persamaan termokimia dikalikan X, maka harga delta H juga dikalikan X. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya persamaan termokimia ini kita kalikan 2, jadi kita mau supaya jumlah mol CH4 yang dibakar bukan cuma sekadar 1 mol, tapi 2 mol, maka kita buat begini. 2 mol CH4 itu dibakar dengan, karena kita kalikan 2 ya, berarti kita kalikan 2 semua, dibakar dengan 4 mol O2, itu menghasilkan 2 mol CO2 ditambah dengan 4 mol H2O. Nah, maka delta H-nya juga dikalikan dengan 2. Delta H-nya sama dengan minus 2X kilojoule. Nah, bagaimana kalau misalnya ini mau kita kalikan dengan 3? Yang ini mau kita kalikan 3. Maka semua ini harus kita kalikan 3 termasuk delta H-nya. Berarti ini 6 mol CH4 ditambah dengan 3 kali 4 berarti 12 O2, kemudian 6 CO2 plus 12 H2O, maka delta H-nya juga kita kalikan 3 yaitu minus 6X kilojoule. Nah, kemudian yang keempat, bila persamaan termokimia dijumlahkan, maka harga delta H juga dijumlahkan. Nah, untuk yang pernyataan keempat, ini kita gunakan untuk reaksi kimia yang terjadi beberapa tahap. Beberapa tahap maksudnya seperti ini. Jadi misalnya pembakaran karbon ya, pembakaran karbon. Nah, kan biasanya yang kita tahu reaksi satu tahap itu adalah karbon itu dibakar dengan O2, maka dia akan menghasilkan CO2. Nah, biasanya kita tahu yang seperti itu. Tapi sebenarnya di alam ini tidak semua reaksi itu terjadi dalam satu tahap langsung muncul CO2 ini. Tidak begitu ya. Ada juga reaksi-reaksi yang dia harus mengalami beberapa tahap. Nah, misalnya karbon mengalami pembakaran tidak sempurna, maka dia menghasilkan karbon monoksida. Nah, kemudian setelah itu karbon monoksida mengalami pembakaran lagi, baru dia menjadi CO2. Jadi sekali lagi, tidak semua reaksi yang ada di alam itu langsung serta-merta terjadi secara satu tahap. Tapi beberapa reaksi terjadi dalam 2 tahap atau bahkan ada yang lebih. Nah, jadi maksud dari pernyataan yang keempat ini, kalau misalnya 2 persamaan termokimia ini dijumlahkan, untuk nanti kita bisa tahu berapa entalpi yang terjadi secara satu tahap. Kan kita pengen tahu ya reaksi yang satu tahap ini ya, tapi ternyata dia mengalami beberapa tahap. Nah, kalau kita pengen tahu berapa entalpi untuk yang reaksi ini, maka entalpi yang ada di setiap reaksi itu juga dijumlahkan. Misalnya ini minus X dan ini minus Y. Jadi delta H untuk C plus O2 menjadi CO2 itu adalah minus X minus Y kilojoule. Jadi juga
jumlahkan, gitu. Harus disetarakan dulu ya. Seperti itu. Oke deh, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Jadi coba silakan sekarang kamu buka buku kamu, buku paketmu halaman 72 nomor 10. Nah, di situ ada soal katanya gas SO2 itu dapat dibuat menurut reaksi berikut. H2S plus 1,5 O2 dalam bentuk gas itu menghasilkan SO2, gas SO2 plus H2O. Nah, kemudian dia minta untuk kita menghitung delta H reaksi itu kalau misalnya diketahui beberapa reaksi. Jadi ini ada beberapa tahap begitu ya, ada beberapa reaksi yang dia berikan ke kita ya. Yang pertama ada reaksi gas hidrogen dengan sulfur yang padat itu menghasilkan gas hidrogen sulfida. Kemudian dia ada punya delta H minus 20,1 kJ. Kemudian ada juga reaksi yang kedua yaitu gas sulfur dioksida itu terurai menjadi belerang padat. Kemudian gas oksigen dengan delta H-nya plus 296,8 kJ. Nah, kemudian yang reaksi ketiga adalah H2O itu terurai menjadi gas hidrogen dengan gas oksigen. Kemudian dia punya delta H adalah plus 284,8 kilojoule. Nah, jadi bagaimana cara pengerjaannya? Oke. Untuk mengerjakannya kita harus tetapkan satu fokus dulu. Fokus kita adalah kita mau mencari delta H yang ini. Nah, kalau kita mau mencari delta H yang ini berarti inilah yang menjadi titik acuan reaksinya kita. Nah, kita lihat reaksi-reaksi yang ada. Reaksi-reaksi yang ada ini kita sesuaikan dengan ini. Nah, di sini yang menjadi reaktan adalah H2S dengan O2. Kemudian produknya adalah SO2 dengan H2O. Begitu ya. Nah, jadi dari reaksi-reaksi yang ada ini kita akan mengoperasikan reaksi-reaksi yang ini untuk nanti dapat menghasilkan reaksi yang seperti ini dan mendapatkan delta H-nya. Jadi kita akan melihat bagaimana perpaduan semua peraturan-peraturan yang tadi sudah kita pelajari. Ya. Ingat fokusnya kita adalah ini. Nah, di sini H2S berada sebagai reaktan. Nah, kemudian kita lihat dari antara tiga ini, di antara tiga reaksi yang diberikan, H2S ada di reaksi yang pertama. Tapi H2S ini berada dalam posisi produk. Nah, karena tujuan kita dia dalam bentuk reaktan, maka yang ini harus kita balik dulu. Sehingga kita rombak ya. H2S berada di bagian reaktan, kemudian dia menghasilkan H2 plus S, begitu ya. Nah, ingat tadi yang peraturan kedua, kalau reaksinya dibalik maka delta H-nya juga dibalik, sehingga ini yang awalnya minus kita buat menjadi plus, gitu ya. Nah, oke, yang ini sudah. Nah, kemudian SO2 itu di soal dia berada di bagian produk. Sementara kita lihat dari soal yang diketahui SO2 itu berada di reaksi yang kedua tapi pada bagian reaktan. Nah, maka ini pun harus kita balik sehingga S plus O2 itu menghasilkan SO2. Nah, nah ini penting banget ya untuk bisa menuliskan jenis fasanya karena jenis fase juga nanti akan berpengaruh. Gitu ya. Gas ini S, maka ini dalam bentuk solid ini bentuk gas. Nah, ketika dia dibalik maka delta H-nya juga dibalik, ini menjadi minus. Nah, kemudian H2O dia pengen berada dalam bentuk reaktan di soal. Sementara yang diketahui H2O ada di bagian dia pengen di produk tapi yang di soal dia berada dalam bentuk reaktan, maka ini harus kita balik juga ya.
Maka di sini adalah H2O plus setengah O2 itu menghasilkan H2O dalam bentuk gas. Dan delta H-nya harus kita balik menjadi minus. Nah, setelah ini kita ngapain? Nah, semuanya sudah pas ya, sudah pas pada posisinya. H2S berada dalam bentuk reaktan, benar. Kemudian O2 juga dalam bentuk reaktan, benar. Kemudian SO2 di produk, benar. H2O juga di produk, benar. Nah, berarti hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita menambahkan. Nah, ketika kita menambahkan, kita perhatikan ada nggak senyawa-senyawa yang berada di kedua ruas. Jika dia berada di kedua ruas, maka itu bisa kita eliminasi. Misalnya H2S, di sini ada di reaktan ya. Ada nggak di bagian produk? Nggak ada ya, berarti H2S hanya satu-satunya kita taruh di sini. H2S, gas. Kemudian di bagian reaktan ada apa lagi? Ada S, ada belerang dalam bentuk solid. Nah, di bagian produk ada nggak belerang dalam bentuk solid? Ada ya ternyata, yaitu di reaksi yang nomor 1, sehingga ini bisa kita eliminasi. Kemudian selanjutnya ada O2. Nah, O2 selain di reaksi nomor 2, ternyata dia juga ada di reaksi nomor 3. Maka kedua hal ini nggak boleh kita eliminasi karena mereka sama-sama berada di bagian reaktan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menambahkan mereka berdua. Berarti O2 di sini 1, di sini setengah, maka dia adalah 1,5 O2. Nah, kemudian selain itu ada H2. Ada H2. Nah, H2 ada di bagian reaktan nomor 3 tapi juga ada di bagian produk nomor 1. Maka ini bisa kita eliminasi. Udah habis ya yang di bagian reaktan, maka kita ke bagian produk. SO2 dan H2O yang tertinggal. Maka SO2 gas plus H2O gas. Nah, delta H-nya berapa? Maka delta H-nya adalah kita menjumlahkan mereka semua. Nanti kamu tolong cari ini jumlahnya berapa. Plus 20,1 ditambah minus 296,8 ditambah minus 284,8 kJ. Itulah nanti yang menjadi hasilnya. Oke, tadi kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu minus 561,5 kJ. Nah, misalnya ada pertanyaan seperti ini. Berapa delta H untuk mendapatkan 2 mol SO2? Nah, berapa delta H untuk mendapatkan 2 mol SO2? Nah, coba ya, kita lihat di yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah reaksi pembakaran 1 mol H2S dengan 1,5 mol O2 yang menghasilkan 1 mol SO2 dan 1 mol H2O. Jadi kalau misalnya dia menanyakan berapa delta H untuk menghasilkan 2 mol SO2, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mengalihkannya dengan 2 ya. Maka ini 2 H2S, kemudian ini menjadi menjadi 3 O2, kemudian ini 2 SO2, 2 mol SO2, kemudian ini 2 mol H2O. Nah, delta H-nya berapa? Ingat lagi peraturan yang ketiga, ketika dia dikalikan dengan X, maka delta H-nya juga dikalikan dengan X. Maka ini adalah minus 1123 kJ. Sekian pembelajaran kita, simple banget tuh.